Selamat datang di Let's Podcast. Oke, di episode perdana kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau merupakan Ibu Dr. Wiwi Heriani, SH.MH. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan, sekaligus pembina dari Let's Institute dan Hasanuddin Justice Society. Oke, mengawali chit-chat kita kali ini, aku ingin bertanya nih, bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Baik, alhamdulillah, baik, sehat. Em, Ibu ini merupakan dosen, ketua departemen juga, lalu pembina di dua tempat nih, di Let's dan di Hasanuddin Justice Society. Bagaimana nih keseharian Ibu? Apakah nggak hektik-hektik banget nih? Apalagi di masa pandemi yang ya bisa dikatakan kita bisa melakukan pekerjaan di tempat dan di kondisi apapun. Ya, baik ya, alhamdulillah sih ya selama situasi kondisi kita di Indonesia ini dalam kondisi COVID-19 ya, alhamdulillah semua kegiatan bisa berjalan ya, karena sudah ditetapkan kami sebagai dosen bisa mengajar secara daring. Tentu kegiatan yang lain disesuaikan ya, ada juga luring terbatas dan itu tadi semua kegiatan mayoritas kebanyakan secara daring ya, online. Ya, alhamdulillah bisa berjalan. Nah, alhamdulillah. Senang banget dengernya, Bu. Nah, di podcast kita kali ini kita bakal membahas dan mengulik-ngulik sedikit nih tentang hukum masyarakat dan pembangunan. Mungkin saya mau ke pertanyaan pertama nih, Bu. Apa itu hukum masyarakat dan pembangunan? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya kita kan ini orang semua dalam dunia hukum ya. Ketika kita melihat hukum, pendekatan kepada hukum itu sebetulnya ada 3 pendekatan. Pertama pendekatan filosofis, yang kedua pendekatan normatif, dan yang ketiga pendekatan empiris. Nah, mengenai hukum masyarakat dan pembangunan itu adalah salah satu yang cocok dengan pendekatan hukum empiris. Jadi melihat hukum, bagaimana bekerjanya hukum di lapangan. Ya, jadi beda dengan pendekatan filosofis maupun pendekatan normatif. Kalau kita pendekatan empiris itu adalah bagaimana sih kita melihat ketika hukum itu dijalankan, dipraktikkan. Tentu berbeda ya ketika kita melihatnya secara normatif dan ketika kita melihatnya secara empiris. Itu ada terjadi suatu kesenjangan seperti itu kalau orang hukum melihatnya. Ya. Kemudian saya mau masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja objek kajian utama hukum masyarakat dan pembangunan ini? Baik, terima kasih ya. Biasanya kami di Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum pasti akan paham bahwa ketika kita melakukan pendekatan hukum empiris ya, dari ketiga tinjauan atau pendekatan yang telah saya sebutkan terlebih dahulu, maka ada suatu karakteristik dari hukum empiris itu, yaitu dia mempelajari tentang perilaku hukum ya. Jadi kajian empiris itu mempelajari tentang perilaku hukum atau biasa kita sebut legal behavior ya. Perilaku hukum adalah yang dimaksud dengan perilaku hukum adalah semua reaksi terhadap aturan. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap aturan ya. Tentu responnya kan beda-beda tergantung dari budaya hukum yang dianut atau dipegang oleh masyarakat tersebut ya. Yang kedua, objek dari pendekatan hukum dan masyarakat itu adalah melihat hukum sebagai suatu realitas atau reality. Karena akan berbeda ketika di dalam tataran law in books ya, dalam aturan normatifnya, dan ketika hukum itu dijalankan atau dipraktikkan. Tentu ada banyak pengaruh yang mempengaruhi hukum ya, bekerjanya hukum. Misalnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan itulah yang menghidupkan atau yang mempengaruhi ketika hukum bekerja. Yang ketiga, objeknya adalah bisa saja mengenai tentang tindakan atau action namanya ya. Jadi action, tindakan siapa? Ya tentu tindakan masyarakat, termasuk tindakan penegak hukum ya, karena mereka masing-masing mempunyai persepsi atau mempunyai respon terhadap bekerjanya hukum. Ya seperti itu. Baik, Bu. Mungkin
setelah mengetahui secara umum tentang hukum masyarakat dan pembangunan ini, terkhusus di Universitas Hasanuddin, bagaimana sebenarnya sejarah singkat terbentuknya HMPS ini? Baik, saya bisa ceritakan ya sebenarnya tentang pendekatan hukum dan masyarakat itu sudah lama ada ya. Salah satunya mungkin mata kuliah sosiologi hukum itu sudah ada dan menjadi program di Fakultas Hukum di Indonesia. Tapi khusus untuk Fakultas Hukum eh, Universitas Hasanuddin sebetulnya yang mengembangkan dan membesarkan pendekatan hukum dan masyarakat itu adalah almarhum Profesor Ahmad Ali. Dan kemudian dikembangkan oleh murid-murid beliau seperti Prof. Musakir ya. Kemudian banyak lagi doktor di Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Tapi yang membesarkan apa tentang pendekatan hukum dan masyarakat itu kalau di Fakultas Hukum adalah Profesor Ahmad Ali. Di luar sana masih banyak juga pakar-pakar hukum yang menggunakan atau yang eh, menggeluti tentang pendekatan hukum dan masyarakat ya, seperti di Universitas Diponegoro ada almarhum Profesor Sacito Raharjo, di Universitas Indonesia ada Profesor em, Suryono Sukamto, di Universitas Erlangga ada namanya Profesor Sutandio Wigno Subroto. Mereka semua itu adalah pakar-pakar hukum yang menggeluti tentang hukum empiris ya, bagaimana hukum itu bekerja di masyarakat. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali pakar yang atau murid-murid beliau-beliau ini yang kemudian membesarkan tentang pendekatan hukum dan masyarakat atau melakukan pendekatan hukum empiris. Saya kira seperti itu ya, khusus di Fakultas Hukum Unhas dibesarkan oleh Prof. Ahmad Ali pertamanya ya, kemudian beliau mengembangkan kajian empiris yang lain selain sosiologi hukum, ada namanya psikologi hukum, antropologi hukum, hukum dan masyarakat, hukum dan pembangunan, hukum dan ekonomi, hukum dan politik ya, dan lain sebagainya. Sehingga seperti yang kita dapatkan sekarang cukup banyak atau pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum di Unhas ini, di Fakultas Hukum kita, yang sudah tahu tentang bagaimana ketika hukum itu bekerja. Dia tidak bekerja di ruang hampa, tetapi ketika dia bekerja akan bersentuhan dengan faktor-faktor non-hukum gitu ya. Tadi Ibu sedikit menyinggung tentang sosok dari Prof. Ahmad Ali ini. Ya. Di mata Ibu, bagaimanakah sebenarnya Prof. Ahmad Ali ini dan bagaimana sumbangsinya terhadap Ibu sekarang dan teman-teman Ibu sebagai dosen dan pengajar di Fakultas Hukum? Baik, sosok Prof. Ahmad Ali saya kira cukup dikenal ya di masyarakat, bukan saja di Indonesia, tapi maksud saya bukan saja di Fakultas Hukum tetapi juga di Indonesia. Banyak sekali sumbangsih karya beliau yang masih bisa kita baca dan kita temukan, yaitu banyak buku yang beliau tulis ya, yang beliau buat yang masih bisa kita temukan sampai sekarang dan menjadi rujukan ya. Prof. Ahmad Ali semasa hidupnya sangat berdedikasi untuk membesarkan Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Unhas gitu ya. Seperti itu kesan kami sampai sekarang. Mungkin ilmu yang beliau berikan itu masih tertanam di dalam hati murid-murid beliau. Saya kira seperti itu ya. Wah, ternyata Prof. Ahmad Ali ini sosok yang sangat-sangat luar biasa ya Bu, dan sangat dikenal oleh dosen, mahasiswa, dan rekan-rekannya. Ya, betul. Mungkin saya ingin lebih tahu mendalam nih tentang Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Bagaimana sih sebenarnya karakteristik Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan ini? Baik, kan saya sudah menyebutkan ya bahwa kajian Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan adalah salah satu kajian hukum empiris ya, dari salah satu kajian dari 3 pendekatan atau kajian di dalam ilmu hukum, selain kajian atau pendekatan filosofis, pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jadi tadi saya sudah menjelaskan
bahwa pendekatan ini adalah pendekatan yang komprehensif, yang mau mempertemukan bagaimana tatanan hukum dari law in books menjadi menjadi law in action, atau tatanan kita menyebutnya dunianya adalah membedakan antara das Sollen dengan das Sein, ya. Dunia kami di kajian hukum empiris itu adalah das Sein. Ya, das Sein itu seperti yang tadi saya sebutkan adalah melihat bagaimana hukum itu bekerja, atau bagaimana hukum itu dijalankan baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum gitu ya. Dia hanya melihat apa adanya, bagaimana kondisi di lapangan ketika hukum itu bekerja. Ya, dia tidak menambah-nambahi, dia tidak mengurang-ngurangi, dia hanya melihat apa adanya. Sehingga banyak sekali ilmu di Fakultas Hukum ini yang menggunakan kajian hukum empiris. Salah satunya misalnya yang paling dikenal adalah sosiologi hukum, ya. Pendekatan sosiologi hukum adalah salah satu pendekatan yang menggunakan pendekatan empiris tadi. Ya, objek pendekatan sosiologi hukum kalau saya bisa menyebutkan ada beberapa yang menjadi perhatian atau yang dikaji di dalam mata kuliah kita sosiologi hukum. Pertama misalnya adalah melihat bagaimana hukum itu bekerja atau dijalankan oleh pemerintah atau negara. Kita menyebutkannya hukum sebagai governmental of social control gitu ya. Bagaimana peran pemerintah sebagai pengendali, ya, sebagai pengendali sosial kontrol, ya, mengontrol masyarakat melalui alatnya yang namanya hukum gitu ya. Kan hukum itu kalau adalah perintah yang harus dilaksanakan dan ada ancaman sanksi bila tidak dijalankan. Kan seperti itu ya. Supaya masyarakat itu tujuannya adalah suatu ketertiban, tertib. Ya, jadi yang menjadi perhatian sosiologi hukum adalah government of social control. Yang kedua, objek sosiologi hukum misalnya saya bisa menyebutkan adalah stratifikasi. Kita akan membahas mengenai stratifikasi, bahwa di dalam realitas masyarakat itu akan dibagi dalam kelompok-kelompok sosial atau strata gitu ya. Kita mau tidak mau mungkin tidak menjadi perhatian dalam hukum normatif, tapi dalam kajian hukum empiris di masyarakat, setiap masyarakat itu ada namanya stratifikasi. Bagaimana menggolongkan atau menstratifikasi masyarakat di dalam masyarakat gitu ya. Bukan hanya di Indonesia, di luar sana pun masyarakat itu ada namanya stratifikasi sosial. Misalnya di Jepang ada namanya stratifikasi ekonomi, di Amerika stratifikasinya berdasarkan ras dan gender ya, dan di India ada namanya kan stratifikasi berdasarkan kasta gitu ya. Dan di Indonesia juga pasti ada. Yang selanjutnya yang menjadi objek misalnya dalam sosiologi hukum adalah membahas tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu prakondisi untuk menyiapkan masyarakat menerima aturan yang diturunkan atau keluar dari negara, dari pemerintah ya. Jadi ada sosialisasi. Proses sosialisasi itu sangat penting karena harus bersentuhan sampai masyarakat ke bawah gitu ya. Bagaimana menyiapkan masyarakat supaya punya kesiapan atau punya ketaatan untuk menerima aturan ya, atau dalam hal ini undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Kita perlu sosialisasi. Baik sosialisasi melalui media sosial ya, baik tulis maupun baik online begitu, itu perlu ya. Semacam seperti sosialisasi itu adalah penyuluhan, seminar ya, kemudian iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya. Itu penting sekali dan itu menjadi objek dari kajian empiris ini atau sosiologi hukum misalnya. Selanjutnya adalah membahas tentang perubahan hukum, perubahan masyarakat. Ya, bagaimanapun kita harus mengetahui, orang hukum pasti tahu bahwa hukum atau aturan itu statis ya, sedangkan perkembangan masyarakat itu sangat dinamis ya. Bagaimana peraturan itu tidak terlambat atau tidak tertinggal dari perkembangan atau dinamisasi dari masyarakat. Itu adalah menjadi kajian dari sosiologi hukum. Selanjutnya ya tentu membahas tentang birokratisasi, membahas tentang mempelajari tentang aktor hukum ya, karena aktor hukum
misalnya polisi, jaksa, hakim itu kan juga manusia. Jadi perilaku mereka adalah perilaku manusia juga seperti kita umumnya gitu ya. Mereka punya persepsi yang berbeda-beda, punya kesan atau punya apa ya harapan gitu ya. Tentu harapan-harapan polisi itu kemana dalam bekerja, tentu dia punya harapan bekerjanya itu disesuaikan untuk masyarakat, untuk bagaimana posisinya dengan teman sejawat, bagaimana posisinya dengan atasannya, tentu kan seperti itu ya. Dia bukan patung, mungkin yang tidak punya hati itu hanya patung polisi atau polisi polisi apa lagi namanya, ya polisi tidur ya, nggak punya hati nurani, tapi sepanjang dia manusia, tentu perilakunya perilaku manusia, ada harapan-harapannya juga gitu. Tadi Ibu sedikit menyinggung tentang sosialisasi sebelum Iya, mengeluarkan produk hukum. ya. Ketika ada suatu produk hukum nih Bu, yang belum dikeluarkan tapi sudah menimbulkan berbagai macam polemik, Hmm. apakah itu bisa dikatakan sosialisasinya berhasil atau tidak? Selain itu, ketika tidak berhasil, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah selanjutnya untuk langkah selanjutnya? Oh ya. Menurut saya sih itu kalau terjadi pro dan kontra itu kan wajar ya. Tapi kalau terjadi terus-menerus kontra, mungkin harus, undang-undang itu sebelum diundangkan oleh DPR tentu harus, diteliti kembali apanya yang salah gitu kan. Tentu mungkin kurang pengkajian atau kurang misalnya mendapatkan sosialisasi atau pengayakan di misalnya di, komunitas, apa ya, di universitas gitu, khususnya fakultas hukum, kurang mendapatkan masukan gitu ya. Karena kan undang-undang yang baik itu seharusnya, juga harus mendapat, perhatian atau harus paling tidak seperti ini menurut saya, suatu undang-undang peraturan itu kalau mau dikeluarkan sebetulnya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Ya, atau undang-undang itu haruslah merupakan cermin dari masyarakatnya, supaya tidak ada terjadi penolakan. Kalau seperti itu sih saya kira harus revisi kembali ya tentang mengapa, ada, poin-poin yang ditolak oleh masyarakat. Mungkin karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Karena menurut saya suatu undang-undang yang bagus itu harusnya cerminan dari kebutuhan masyarakat, seperti itu ya. Ya, jadi perlu koreksi gitu ya supaya nanti ke depannya kalau diundangkan bisa diterima oleh masyarakat ya, masyarakat tidak menolak gitu. Karena masyarakat juga mempunyai persepsi sendiri ya. Jadi setiap masyarakat itu dalam diri manusia itu ada nilai-nilai moralitas. Jadi ada standar gitu ya. Kalau ini tidak sesuai dengan dia punya moralitas, tentu dia akan sulit sekali untuk menjalankan aturan tersebut. Kan kita tidak mau ya pemerintah, harus memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. Mestinya hukum itu harus diterima oleh masyarakat dan harus sesuai dengan, kesadaran hukum masyarakat, gitu. Namun Ibu, ketika ada satu perkataan yang menyatakan begini, biarlah hukum ini dikeluarkan dulu, nanti sejarah yang menjawab bagaimana perkembangannya. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Eee, Terlalu ini ya, saya kira terlalu pasif dan terlalu memaksakan gitu menurut saya. Kalau menunggu sampai penolakan, kemudian terjadi penolakan yang besar di masyarakat sampai terjadi keributan atau chaos, kan itu kita tidak pemerintah sendiri yang akan repot gitu loh, menurut saya ya. Sehingga sebaiknya ya undang-undang itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, kemampuan masyarakatnya dan diterima oleh masyarakatnya dengan baik gitu. Ya tentu proses sosialisasi itu sangat penting ya supaya masyarakat sampai di bawah itu memahami dan bisa menerima seperti itu. Ya, saya kira terlalu pasif ya kalau pemerintah sampai membiarkan nanti dikoreksi atau direvisi gitu ya. Contohnya saja persiapan untuk membentuk KUHP Indonesia kan sampai sekarang masih rancangan gitu ya, rancangan KUHP. Kapan sih? Padahal panitianya sudah ada sejak tahun 70-an gitu. Kenapa KUHP yang kita adopsi dari Belanda itu belum pernah diundangkan sama sekali? Ya, karena melihat kondisi masyarakat Indonesia memang sangat majemuk ya, sehingga eh, sa- agak sulit kita satu sepakat gitu untuk satu misalnya redaksi pasal ya
apa yang dimaksud dengan kejahatan misalnya. Karena banyak sekali yang menjadi kriminalisasi. Tadinya perbuatan biasa menjadi perbuatan pidana misalnya ya. Itu kan lama, seperti itu. Mungkin saya ingin masuk ke perilaku demokrasi. Perilaku demokrasi masyarakat Indonesia banyak yang berubah menjadi vandalisme. Iya, Pergi dengan langkah untuk mendemokratisasi suatu masalah, tapi ujung-ujungnya malah merusak. iya. Apakah perilaku-perilaku ini bisa dikatakan sebagai cara seorang manusia untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, Iya. atau ini masuk di kategori lain atau bahkan sampai ke ranah hukum, Ibu? Ya, saya kira masyarakat Indonesia perlu dididik ya untuk taat hukum, tidak menjadi vandalisme misalnya. Memang hak asasi itu menurut saya memang ada, tetapi juga harus memperhatikan hak asasi orang lain gitu ya. Sehingga kalau kita kan akan repot sendiri gitu kalau maksudnya setiap demonstrasi kemudian ujung-ujungnya adalah perusakan fasilitas umum gitu ya, fasilitas umum. Itu kan yang rugi kita sendiri, karena yang menyediakan fasilitas itu sebetulnya adalah dari uang rakyat sendiri, dari uang kita sendiri melalui pajak. Nah, kenapa tidak menyalurkan melalui saluran-saluran yang memang demokratis ya, menyalurkan pendapat itu tidak harus turun jalan gitu kan, seperti itu dan menjadi pelanggar hukum gitu. Sebetulnya tidak seperti itu. Mungkin itu yang menjadi PR bagi negara untuk lebih mensosialisasikan masyarakat untuk taat hukum misalnya. Ya, jadi bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat itu tidak harus dengan merusak begitu ya, tapi ada jalur-jalur yang saya kira lebih demokratis ya dan taat pada hukum gitu. Baik, Bu. Menyinggung tentang hal tadi, bagaimana sebenarnya HMPS menilai perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat? Melalui perilaku yang menyimpang masyarakat itu, saya kira itulah bentuknya mengapa kita perlu lebih turun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan, seperti itu. Karena masyarakat di bawah itu tidak paham hukum kan ya, walaupun memang ada, perasaan, hukumnya gitu ya, budaya hukumnya, tetapi, karena kurang sosialisasi dengan peraturan dari negara sehingga masyarakat itu akhirnya, tidak paham gitu bahwa perbuatan-perbuatan yang mereka seperti vandalisme, mencoret-coret, merusak fasilitas umum, misalnya merusak lampu jalan, ya, taman kota, saya kira itu bahkan bisa dikenai pidana ya dan masyarakat mungkin tidak tahu seperti itu. Jadi itu menurut saya perlunya sosialisasi atau memberikan apa ya, penyuluhan hukum ya, dalam bentuk, apa saja kegiatan apa saja yang, berbau hukum. Mmm, Namun ketika kita melihat permasalahan sekarang, sudah dilakukan sosialisasi, terus penyuluhan hukum, tapi tidak menemukan titik terang terhadap masalah ini. Apa yang salah adalah, eee, pembuat kebijakannya, Mhm. masyarakatnya, atau seperti apa, Ibu? Saya kira ya mungkin semua harus koreksi diri ya, masyarakat Indonesia ini saya melihat agak kebablasan gitu ya masyarakatnya gitu, mau berbuat semaunya gitu, ya membolehkan semua. Padahal itu kan namanya hak asasi juga harus memperhatikan hak asasi orang lain. Jangan sampai kita adalah menjadi pelanggar hak asasi ya, HAM, pelanggaran HAM gitu. Atau berbuat kejahatan yang baru gitu. Jadi menurut saya semua mungkin harus mengoreksi ya, baik masyarakatnya, pemerintah ya, untuk mencari jalan keluar supaya kita masyarakat itu dididik menjadi masyarakat yang punya kesadaran hukum dan ketaatan hukum gitu loh. Ini dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan ya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Baik. Bagaimana sebenarnya, Bu, di HMPS Universitas Hasanuddin ini untuk membentuk orang-orang yang seperti tadi, paham hukum dan tahu bagaimana beretika di dalam masyarakat? Kalau mahasiswa sih menurut saya mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa saya di sini pasti ya sudah tahu hukum ya, tapi lebih tajam gitu ya analisisnya dibanding orang awam gitu ya.
Tapi asal tahu saja setiap manusia pasti punya kadar atau perasaan hukum, cuman berbeda-beda gitu ya. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentu lebih diasah karena mereka di bangku Fakultas Hukum telah diajarkan tentang materi baik praktik maupun teori tentang teori-teori hukum gitu ya, dan kita menginginkan mereka adalah berada di garda terdepan untuk mempraktikkan atau bahkan kalau bisa memberi contoh atau memberikan pengajaran atau penyuluhan kepada masyarakat umum yang lebih tidak tahu atau tidak paham tentang hukum. Ya. Nah, mungkin kita udah sampai nih Bu di sesi terakhir. Saya ingin meminta closing statement dari Ibu. Mungkin tentang bagaimana kita sebaiknya melihat hukum atau bagaimanakah hukum ini sebaiknya dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat atau apa saja yang ingin Ibu katakan di closing statement kali ini. Baik, terima kasih ya. Closing statement saya karena kita sebagai dosen ya mengajarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum ya untuk taat hukum ya, untuk memiliki kesadaran hukum. Tadi mungkin saya ngomong ya tentang apa sih itu kesadaran hukum. Kesadaran hukum itu kesadaran terhadap nilai-nilai hukum yang dijabarkan oleh manusia gitu. Itu kesadaran ya. Ketaatan hukum itu ya adalah lanjutan dari kesadaran hukum. Jadi ketika sadar orang punya ketaatan gitu. Walaupun ketaatan hukum itu juga kadarnya berbeda-beda. Ya, ada orang taat pada hukum karena takut sanksi, ada orang taat hukum karena untuk menjaga nama baik ya dengan penegak hukum, ada juga orang taat pada hukum karena memang dari hati nuraninya atau nilai intrinsiknya memang mengatakan seperti itu ya, baik taat hukum. Yang saya harapkan adalah kita semua, bukan hanya mahasiswa ya, semua masyarakat umum di Indonesia lebih memahami, lebih mematuhi dan memiliki kesadaran hukum. Ya, dengan kesadaran hukum itu kemudian akan timbul namanya ketaatan hukum atau kepatuhan hukum. Saya sih melihatnya sekarang masyarakat Indonesia itu masih ya mungkin euforia ya akibat dari reformasi tahun 1998 sehingga agak kebablasan, sehingga menurut saya kita kembalilah ke jalurnya yang mana memang masyarakat untuk supaya kita tertib ya memang harus mentaati hukum ya, memiliki kesadaran dan ketaatan hukum yang baik. Ya, setelah itu barulah kita bisa beraktivitas dengan menjaga dan memperhatikan hak dan kewajiban kita masing-masing di masyarakat gitu ya. Supaya orang senang, kita juga senang ya, negara juga pemerintah juga bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik gitu ya. Jadi semua menurut saya masyarakat Indonesia itu harus ditanamkan kesadaran dan ketaatan atau kepatuhan hukumnya gitu supaya eh, eh, negara ini bisa berlangsung dengan aman dan sejahtera. Ya, seperti itu statement saya. Kemudian saya mengharapkan ya semua mahasiswa Fakultas Hukum untuk jadi apa ya agent of change ya, agen pembaruan untuk lebih memberikan eh, apa ya mensosialisasikan gitu, mengantar masyarakat untuk mempunyai juga kesadaran hukum yang baik gitu ya, seperti itu. Dan saya minta ya perhatian juga negara untuk lebih memperhatikan atau kita mahasiswa juga eh, memperhatikan tentang kajian-kajian hukum empiris gitu ya, harus lebih diperhatikan karena jangan ketika hukum hanya normatif ya, hanya di dalam tertuang dalam undang-undang itu masih benda mati. Dia baru hidup ketika hukum itu dijalankan ya, aturan itu dijalankan maksud saya. Sehingga antara law in books-nya dengan law in action-nya itu nyambung gitu, tidak terputus ya. Saya mengharapkan ada perhatian juga dari mahasiswa, dari tingkat universitas atau fakultas, pimpinan fakultas untuk memperhatikan kajian-kajian yang sifatnya empiris hukum ya. Karena kita di Indonesia ini boleh dibilang 80 sampai 90% mata kuliah di Fakultas Hukum di Indonesia itu adalah menggunakan pendekatan yang normatif ya, pendekatan normatif. Mungkin karena kita pernah dijajah penjajah Hindia Belanda ya, yang dimana mereka punya sistem hukum namanya civil law atau Eropa kontinental sangat mengandalkan
semua aturan itu harus tertulis ya dan tertuang dalam undang-undang. Ya, itu seperti itu sejarahnya ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Ibu memang luar biasa sih kali ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu. Sama-sama. Kami dari Let's Podcast mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Ibu di kegiatan kali ini. Ya. So, sekian dari Let's Podcast kita kali ini. Saya Jihan Nurtakia, pamit undur diri. Ciao.